harapannya adalah ketika hands on ini nanti di akhir, jadi teman-teman di depan ini bisa konsumsi secara high level gitu ya, high level yang udah aku coba untuk rajut beberapa konsep sehingga teman-teman ini akan mudah memahami gitu, baik dari level intermediate ataupun basic, untuk gampang untuk menyerapnya gitu. Silahkan slide-nya selanjutnya, Mas. Mungkin ini short background tentang saya. Sebenarnya agak unik ya. Ini sekalian aku mencoba untuk mengencourage teman-teman yang bukan dari computer science atau engineering field. Jadi to become data talents itu nggak cuma dari background engineering ya, tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau berkembang? Apakah kita mau terus belajar? Apakah kita tidak menyerah gitu? Pasti akan ada hasilnya. Dulu pertama kali ini saya jadi IT support and reporting. Sebenarnya ini bisa dibilang learning by experience juga ya, learning by experience. Lalu sebagai BD analis, BD itu biasanya marketing, tapi kalau saya lebih ke bagian researchernya. Jadi saya punya partner, nanti partner saya itu yang akan present. Lalu saya sempat di Taspen sebagai data analis, tapi waktu itu part-time aja, dan sekarang saat ini di data engineer di IKRA. Sekarang sedang bangun infrastruktur di IKRA. Oke, next. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya. Jadi biar aku bisa tahu secara helikopter view itu teman-teman itu background-nya dari mana aja sih. Kalau aku tadi kan background-nya bukan dari engineering tapi dari ekonomi nih gitu. Kalau teman-teman di sini semua gimana nih background-nya? Boleh diisi mungkin tadi ketika join di slido.com bisa dimasukin 724167. Oke, ada yang dari IT. Yang lainnya mungkin, dari matematika, teknik kimia. Oke, kebanyakan IT. Di sini ada sekitar 10 orang lebih lah, 10 orang lebih. IT manajemen, teknik fisika, tetapi mostly di sini IT ya. Oke. Kalau di sini mostly IT, jadi sebenarnya ini nggak terlalu engineering sih ya materinya, tapi lebih banyak ke utilisasi stack-stack yang ada di GCP gitu. Jadi harapannya ini teman-teman yang non IT jangan khawatir gitu ya. Tentunya juga nanti kita akan belajar dari benar-benar scratch dulu. Selanjutnya, Mas Sizas mohon dibantu. Lalu seberapa familiar nih teman-teman dengan GCP? Di sini nggak harus processing stack-nya ya, maksudnya kayak Dataproc ini kan processing stack, terus ada juga yang storage kayak Google Storage, atau mungkin teman-teman pernah pakai apa ya, misalkan Dataflow atau mungkin PubSub gitu. Boleh diisi mungkin teman-teman seberapa familiar dengan GCP, jadi mungkin nanti ketika kita hands on, jadi teman-teman bisa, aku bisa menyamaratakan gitu. Oke, ada yang cukup familiar setengah di angka 6, tapi beberapa lebih banyak di mostly yang belum familiar. Oke, berarti nanti kita bisa sedikit sharing tentang GCP. Oke, selanjutnya Mas Ijaz. Apakah Anda sekarang teman-teman ini bekerja di bidang data? Jadi tadi ada yang juga dari IT, tadi juga ada dari manajemen, teknik fisika. Itu pengen tahu nih, ada nggak dari teman-teman yang udah sebagai data analis, maybe business intelligence. Oke. Mostly belum di data field ya, kalau kemungkinan upgrade karir atau mungkin switching karir mungkin ya. Jadi oke. Good, interesting. Next. Oke, jadi learning flow hari ini aku
aku bawain materi tentang running Spark Job using Dataproc gitu ya. Jadi pertama ini ada namanya Gcloud SDK. Jadi Gcloud SDK ini semacam konfigurasi dari Google untuk dapat berkomunikasi dengan lokal kita gitu ya. Biasanya kalau aku kebetulan pakai macOS, teman-teman nggak tahu ya, mungkin ada yang pakai Windows, terus ada yang pakai Linux. Google itu menyediakan koneksi untuk lokal kita dapat berinteraksi dengan Google Cloud Platform. Yang kita tahu kan Google Cloud Platform itu kan web platform gitu ya, jadinya UI user interface. Tapi kita di sini juga bisa langsung memberikan komen ke Google kalau tolong dong Google masukin data saya ke storage, atau enggak tolong dong Google prosesin data saya di Dataproc gitu. Jadi itu bisa lewat command prompt terminal kalau untuk macOS ataupun Linux gitu. Lalu di sini nanti kita akan belajar tentang Spark Overview, tapi lebih tentang ke konsepnya. Jadi nggak akan saya jelasin seperti function-function ya, karena itu kembali ke teman-teman gitu ya. Nanti setelah teman-teman dari belajar ini mungkin akan lebih banyak menemukan resource yang lebih lengkap gitu. Jadi di sini nanti akan secara overview Spark itu ngapain, lalu Dataproc itu ngapain gitu loh. Makanya di sini menjadi satu kesatuan ya antara Spark dan Dataproc. Lalu teman-teman juga akan belajar ke data warehouse BigQuery untuk nyimpen atau load data yang udah kita proses, dan kita nanti di akhir ada sedikit hands on. Nggak terlalu banyak scriptnya, ada script Python sama bash script. Bash script itu kita running nanti dengan konfigurasi dari Gcloud SDK dengan lokal kita. Silakan di next lagi. Oke, kita bahas tentang Gcloud SDK. Di next saja, Mas. Oke, sebenarnya ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi seperti yang kita tahu itu kalau kita ngebuka Google Cloud Platform gitu di Google, nanti kita disuruh login, lalu kita subscription gitu ya. Biasanya kalau untuk pertama initial daftar itu pakai debit card itu bisa, tapi biasanya pakai Genius. Kalau pakai CC Mandiri, BRI, dan BCA itu juga bisa. Biasanya kita akan dapat free tier itu $300 gitu ya, $300 dalam lebih dari 1 bulan. Kalau nggak salah 2 bulan lebih. Dan menurut saya buat teman-teman yang mau explore ke sana sih worth it banget gitu ya dengan limit seperti itu. Gcloud SDK ini kita akan menghubungkan komen-komen yang dilakukan di lokal itu untuk dapat diproses di Google Cloud Platform. Jadi kita kan tahu ya Google Cloud Platform ini sebenarnya tuh ada compute-nya, terus ada storage-nya, ada machine learning service, ada big data service gitu. Contoh seperti ini, BigQuery di sini. BigQuery itu big data service karena dia biasanya digunakan untuk descriptive analytic gitu ya. Mungkin teman-teman yang paham tentang database, nah itu biasanya query-nya tuh di BigQuery. Lalu di Compute Engine ini ada VM. Compute Engine ini VM, virtual machine, yang bisa kita gunakan untuk olah data, lalu kita bisa gunakan untuk setting proxy mungkin. Lalu di sini juga ada machine learning service ya. Sekarang kan lagi banyak apa ya istilahnya tuh banyak udah gempar lah tentang machine learning. Apa-apa tuh machine learning gitu. Jadi di Google Cloud Platform ini juga menyediakan service machine learning. Terus juga ada storage-nya. Nanti yang kita pakai ini cloud storage, lalu di BigQuery, di big data service-nya. Cuma ini sebenarnya ada Dataproc ya, ada Dataproc di compute-nya. Sebenarnya Dataproc itu kumpulan daripada compute engines gitu. Jadi kalau kita nge-create compute engines itu kan harus satu-satu ya, 1, 2, 3 kita create satu-satu. Tapi kalau di Dataproc itu kita bisa sekalian, kita ngebuat satu cluster gitu tentunya. Jadi satu cluster ini bisa jadi 2 atau 3 lebih dari compute engines. Nah, Google SDK ini nyuruh gitu, ibaratnya nyuruh lokal kita untuk dapat, Google tolong dong buatin ini, tolong dong pindahin file saya dari lokal ini ke Google Cloud Platform gitu. Sebenarnya bisa langsung, nanti saya akan coba ajarkan Google Cloud SDK ini dengan yang non SDK gitu, maksudnya yang user interface. Kita pakai user interface-nya juga nanti ada.
Next masih Jas. Oke, kita ke Spark overview langsung. Jadi Spark itu sebenarnya kalau kita bicara big data itu kan ada storage, ada processing, terus ada UI. Kalau storage itu kan bisa macam-macam ya, misalkan kayak HDFS, terus konsep-konsep seperti edge base gitu-gitu. Nah, kalau processing itu ada banyak ya, misalkan ada Spark, terus ada Hive juga, terus ada Impala gitu. Sebenarnya tiga-tiganya ini salah satu metode metode processing yang digunakan di big data. Cuma di sini saya menggunakan Spark karena kenapa Spark gitu ya? Satu, in memory processing instead of disk gitu. Jadi memang Spark ini cepat karena dia di processingnya di memori. Dan friendly API Python and Scala. Jadi kalau kita pakai Python itu ada API-nya namanya PySpark. Jadi kita bisa nge-coding Spark ini dalam Python gitu karena function-function dari Spark itu udah dibungkus sama Python, jadi kita bisa langsung gunakan gitu. Lalu Spark ini juga banyak ya, ada various abstraction, ada RDB, data frame, sama dataset. Mungkin yang bukan non-IT, various abstraction itu apa sih gitu. Misalkan kita punya file Excel gitu, atau enggak filenya CSV gitu ya. Jadi file CSV ini diekstrak menjadi tabel dan kolom di data frame. Nah, itu abstraksi gitu. Jadi abstraksi dari file itu menjadi apa nih? Misalkan jadi tabel dan kolom. Nah, di Spark ini kita juga bisa gunakan data frame gitu yang notabene basicnya adalah baris dan kolom gitu. Dan seperti yang saya bilang juga tadi bahwa di Spark ini kenapa friendly use, gampang dipakai, dan memory processingnya processingnya pakai memori. Nah, di sisi lain juga Spark ini ada library-library yang mendukung untuk end-to-end sih kalau saya bilang. Jadi kita bisa panggil datanya menggunakan library Spark SQL, lalu kita bisa pakai Spark Streaming biasanya untuk data yang stream, lalu MLlib. Jadi kalau misalkan kita bisa dibilang EDA gitu ya, exploratory data analysis, EDA-nya pakai Spark SQL, lalu buat machine learning-nya pakai MLlib gitu, dan visualisasinya pakai yang GrabX itu. Dan ini pojok bawah kanan atas ini salah satu bentuk processing data di Spark gitu ya. Jadi Spark itu yang saya bilang karena dia memory processing instead of disk, dan dia distributed data processing engine gitu ya. Distributed data processing engine artinya dia diproses secara paralel. Misalkan kita punya file 1 giga, lalu file 1 giga itu akan di-slice menjadi beberapa dan diproses, didistribusikan, lalu nanti hasilnya itu akan ditarik kembali menjadi satu, seperti itu. Jadi kalau dulu kan kita proses file 1 giga itu ya 1 giga itu diproses gitu, satu keseluruhan gitu. Tapi kalau sekarang menggunakan Spark itu semacam pizza gitu ya. Pizza kan kalau di bulatan gitu diiris-iris, misalkan ada 8 gitu ya, dipecah jadi 8, diproses, memori baru ditarik gitu. Silahkan Mas Iyas. Lalu selanjutnya ada data proc overview. Mungkin ini yang agak jarang ya, misalkan orang itu apa sih data proc itu bedanya apa sama compute engine, terus ngapain sih harus pakai data proc. Lalu nanti in the end of this presentation aku mau tampilin coba kalkulator data proc gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak cost-nya kalau kita pakai data proc itu seperti apa. Jadi Dataproc itu adalah di dalam Dataproc itu kita bisa menggunakan servisnya Spark dan Hadoop sebagai processingnya. Lalu kita juga bisa gunakan Dataproc ini sebagai apa ya? Kalau saya bilang itu seperti pipeline gitu ya, seperti pipeline di mana data mentah lalu data itu diproses sehingga data itu dapat disajikan dengan meaningful insight gitu. Nah, di sini saya menemukan gambar yang menurut saya sudah komprehensif. Sebentar. Oke, saya menemukan gambar yang cukup komprehensif gitu ya. Jadi di dalam Dataproc ini kita bisa automate gitu ya, gimana
cluster ini kita create, lalu cluster ini berjalan proses data, dan cluster ini bisa kita hancurkan, kita destroy. Makanya saya bilang tadi bahwa cost-nya itu berjalan ketika cluster itu nyala gitu loh. Jadi kayak ibaratnya lampu nih, lampu kalau di on-in kan nyala tuh, nyala listriknya ngalir, terus kalau dimatiin listriknya nggak ngalir kayak gitu. Lalu di Dataproc ini sendiri bisa Spark Job ya, tadi yang saya bilang bisa melakukan Spark Job dan beberapa Hadoop service gitu. Terus di sini juga ada gimana sih cara kita melakukan long life cluster to save cost gitu pakai Dataproc, dan Dataproc ini memang apa ya, bisa dibilang ketika kita ingin memproses data harian gitu ya, tentunya harian ya, bukan yang terus menerus gitu. Nah, kita bisa menggunakan Dataproc sebagai contoh. Misalkan kasus ini kita akan menjalankan satu data harian gitu. Jadi misalkan tanggal 1, saat ini tanggal 1 kita proses data malam-malam, ya kita hidupkan itu Dataproc dan nanti kita akan matikan secara otomatis gitu. Selanjutnya boleh di next Mas. Yes. Nah, ini ada BigQuery overview sebagai data warehouse kita nanti. Jadi data warehouse itu teman-teman seperti data gitu ya. Terus warehouse kan gudang. Jadi seperti gudang data, tempat kita menyimpan data, dan sekalian di situ kita bisa melakukan query atau analisis menggunakan bahasa SQL gitu ya. Dan di BigQuery ini kalau nggak salah dia cost-nya itu berdasarkan query kita. Dan ini berbeda dengan AWS gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang AWS tuh, Amazon Web Service, kalau tahu Redshift, dia lebih murah secara per query-nya dibanding GCP. Tapi di Redshift itu teman-teman ada fixed cost. Memang bisa di scale down sih cost-nya itu. Kalau di GCP kita cuma ngedam di BigQuery, kalau kita nggak query ya nggak kena cost gitu ya. Tapi kalau di AWS tahu saya tuh ada fixed cost-nya. Dan di BigQuery ini nanti kita bisa simpan data hasil processing yang data mentahnya. Jadi data hasilnya itu, outputnya itu bisa kita simpan di BigQuery ini. Oke, next Mas Iyas. Next. Nah, ini salah satu workflow-nya gitu ya. Jadi kita ini nanti ngoding ini mau ngapain gitu ya, atau enggak kita ini mau nyusun codingan ini gimana sih langkahnya gitu. Pertama ya kita di Google Cloud Platform itu punya namanya workflow templates ya. Ini workflow templates ini punyanya Dataproc juga, di mana sebenarnya mirip Airflow, mirip Apache Airflow sebagai orkestrasi step processing data gitu ya. Tapi workflow template ini memang udah apa ya, bukan sesuatu yang berbayar gitu, karena memang udah ketika kita menggunakan Dataproc ya kita bisa pakai Google workflow template ini. Jadi flow-nya adalah kita nanti akan submit Spark Job kita itu di cloud storage, dan nanti secara otomatis dia akan dipanggil untuk di add job, namanya ditambahkan apa ya, add job itu kayak ya di apa ya, tugasnya itu dimasukin ke cluster, lalu nanti clusternya itu dibuat, cluster itu dibuat, lalu tugas itu dimasukin, lalu akan processing, write query ke Google BigQuery, lalu delete cluster. Setelah itu baru kita bisa ngeliat nih di cloud storage itu tadi ada log-log daripada data. Kalau kita pakai Dataproc itu pasti di Google Cloud Storage itu nanti akan muncul satu bucket baru, namanya biasanya Dataproc dash apa gitu ya. Nah, itu log-log yang tadi kita lakukan di Dataproc. Oke, mungkin aku akan sharing, boleh di sebentar. Oke, pertama itu teman-teman mungkin masuk ke ini dulu ya, apa, ke
Google Cloud Storage, ketika aja misalkan Google Cloud gitu ya. Nanti Google Cloud Platform nanti langsung masuk, biasanya nanti dapat landing page-nya itu seperti ini. Sebentar. Dashboard. Ini kan tadi ada teman-teman yang memang belum paham gitu ya istilahnya tentang GCP itu seperti apa. Jadi ini salah satu dashboard GCP. Di sini kita bisa menambahkan apa ya, semacam tag gitu ya. Ini kayak mading, kalau zaman dulu kita sekolah itu semacam mading, jadi ada monitoring untuk projectnya, lalu API yang kita gunakan, terus billing. Nah ini billing ini penting gitu. Jadi kalau biasa kita menggunakan Google yang berbayar, ini kan masih free tier gitu ya. Kalau pakai yang berbayar itu biasanya nanti akan muncul angkanya nih. Kita itu proses data tuh habis berapa ribu sih atau enggak berapa juta bisa seperti itu. Dan di sini ada namanya marketplace. Marketplace ini jadi beberapa service yang ditawarkan oleh GCP, ada macam-macam ya. Misalkan kita contoh ada virtual machine. Nah, virtual machine ini ada macam-macam. Ada MongoDB, Windows Server gitu ya. Nah, misalkan kita contoh ketik BigQuery gitu. BigQuery itu bisa digunakan untuk map ini. Nah, ini ada namanya Mateliton itu untuk ETL. Nah, ini juga jadi setiap kita misalkan mau provide apapun gitu ya. Nah, biasanya tuh selalu ada namanya launch API gitu. Launch API dari Google ini untuk produk-produk tertentu gitu. Misalkan contoh kita pakai coba. Nah, enabling Cloud PubSub for this project. Jadi kayak semacam biasanya tuh skill kita buka produk yang baru tuh dia kayak ada enable API-nya gitu. Terus ya mungkin teman-teman kalau udah buka bisa dibuka BigQuery di sini. Oh, saya udah buka ternyata. Berarti apa yang belum BigQuery? Oh, Cloud Storage. Cloud Storage. Oke, ada Cloud Storage. Nah, ini sebelumnya Mas Izas, apakah teman-teman sudah diberikan info kalau datanya bisa di-download? Halo Mas Izas? Sudah Mas, udah kita Oh, kasih sudah ya. link juga. Oke, thank you. Oke. Nah, pertama-tama kita create bucket gitu ya. Bentar. Ini ada bucket. Oke, ini bucket kosong. Let's data tadi lihat aja. Kita misalkan, nah teman-teman yang di pojok ini namanya project ya. Jadi misalkan contoh kita menggunakan project apa nih. Jadi misalkan biasanya sih kalau praktisnya adalah satu project itu ya project ya. Jadi satu project itu ya untuk satu project. Gitu. Misalkan kita contohnya pengen kalau misalkan workshop gitu ya, makanya saya kasih namanya Dataproc Mini Workshop gitu. Nah, nanti di dalam Dataproc Mini Workshop itu kita bisa create bucket nih contoh. Misalkan kita create bucket. Um, Jadi tadi aku kan sempat singgung tentang G-Cloud SDK gitu ya. Jadi G-Cloud SDK itu apa sih ini ya? Sebentar. Nah ini ada caranya installing G-Cloud SDK.
Nah, ini udah lengkap banget misalkan di Mac OS gitu ya, atau enggak di Linux, atau enggak mungkin Windows gitu. Kalau Windows dia muncul seperti ini, tapi kalau Mac OS waktu itu kayaknya enggak deh. Jadi dia langsung minta install gitu. Nah, biasanya tuh pertama kali adalah kita melakukan apa ya, login gitu ya. Loginnya itu pakai Google G-Cloud out login gitu ya. Nah, karena ini saya udah nanti biasanya muncul tuh kalau teman-teman biasanya kayak login di Facebook via Google itu kan langsung muncul kotak kan. Anda login dengan akun ini. Nah, pilih aja tadi akun teman-teman yang pakai free tier GCP gitu. Nah, terus setelah itu biasanya bukan komen yang namanya Google config project gitu ya. Nah, ini kan kita pakai projectnya adalah project dataproc mini workshop. Jadi dataproc mini workshop. G-Cloud. Astaga. Nah, updated property core atau project, berarti berhasil nih. Nah, habis itu kita pengen tahu kan G-Cloud info. Nah, misalkan ini infonya adalah saat ini saya pakai akun ini, terus projectnya itu dataproc mini workshop gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita udah, nah teman-teman tuh bisa interaksi dengan GCP gitu ya, tapi melalui terminal. Nah, ini yang melalui terminal, atau enggak kita langsung ke UI-nya. Pertama yang kita lakukan adalah create bucket-nya dulu, misalkan flash data daily, lalu kita continue. Nah, ini aku saranin teman-teman untuk mulai dari storage sampai dataproc sampai Spark Job dan sampai BigQuery nanti location-nya yang sama ya. Jadi kadang ada kalau location-nya beda itu apa ya? Susah gitu loh. Kadang kadang error, kadang enggak gitu. Jadi kayak enggak nentu. Jadi lebih baik kita samain aja. Kita pakai Hong Kong aja. Hong Kong. Terus ini standar. Nah, ini bisa uniform, bisa fine grain, tapi pakai yang uniform aja. This option become permanent after 90 hari. Oke. Habis itu kita create. Nah, ini kita sudah jadi ya. Ini bucket kita, namanya flash dash data dash daily. Lalu habis itu kita siapkan file yang tadi kita download di G Drive, kita upload ke folder gitu ya. Kita upload folder, namanya flash data. Nah, ini tuh di sini gedein aja. Oke, jadi sini kelihatan ya yang komplit itu yang mana, yang belum itu yang mana. Kok lama ya? Oke, komplit. Nice. Komplit. Oke, setelah itu kita coba buka. Apa ya? Oh, kita delete aja. Kalau misalkan teman-teman muncul, delete aja. Tapi kalau nggak muncul, nggak apa-apa. Jadi ini ada file harian gitu ya. Misalkan hari ini, hari besok, lusa, dan 3 hari ke depan gitu ya. Oke, setelah itu kita coba itu buat folder dulu.
kita namain apa ya namanya, output gitu ya, flash data output mungkin. Untuk outputnya, jadi flash data ini source-nya gitu. Jadi imagine teman-teman itu dapat data dari backend, datanya itu harian, lalu di dump itu kayak di store, di load ke namanya folder flash data gitu ya, di bucket flash data daily gitu ya. Imagine seperti itu. Jadi ini inputnya, lalu di sini outputnya. Nah, kita buat folder untuk Spark job-nya gitu. Spark job. Oke, sip. Setelah itu baru kita buat code-nya. Sebentar. Kita save dulu gitu ya. Kita jadikan dash. Data file. Kita ganti dulu misalkan namanya adalah aja ya videonya. Flow aja deh, buat flow. Kita buat satu file lagi. Buat Python-nya sebagai Spark job-nya nanti PL gitu ya. Jadi udah ada python.py-nya sama .sh-nya gitu ya. Jadi, pertama-tama kita buat apa ya? Data dulu aja deh. Jadi jelasin dulu kalau misalkan create data proc secara UI itu seperti apa. Jadi misalkan contoh create cluster ya. Jadi sudah saya bilang, jadi kalau data proc itu cluster kumpulan dari beberapa virtual machine. Misalkan create cluster, nah kita bisa kasih contoh cluster ETL gitu ya. Cluster ETL, terus region-nya kita bisa pilih, misalkan tadi Asia is 2 Hong Kong ya. Nah, ini otomatis. Lalu di sini ada standar, satu master node dan n workers, satu master node 0 workers, terus ada 3 master node n workers. Gitu. Nah, kita pakai yang satu master node aja. Terus policy. Nah, ini bisa versioning ya. Ini kita mau pakai apa. Nah, ini ada muncul contoh misalkan kita pakai yang 1,3 Debian gitu ya. Nah, ini sedikit. Nah, ini enable component gateway gitu. Nah, di sini nanti ada apa ya? Semacam optional components yang nanti akan diinstal sama Dataproc kita, misalkan di Python notebook gitu. Ya, nanti itu ada port-portnya ini seperti ada contoh misalkan kalau kita di Python notebook untuk running, nah itu di bawah ya, Jupyter a web-based notebook for interactive data analytics. The Jupyter Notebook Web UI is available on 8123. Nah, ketika nanti kita pergi ke kita SSH gitu ya ke master node-nya, kita coba buka port 8123 itu muncul tuh bisa kita running PySpark kernel.
Tuh. Nah, ini bisa kita optimize, mau pilih berapa, lalu ini standarnya 4 CPU, 15 GB memori. Nah, ini bisa dipilih sampai bawah, tapi kita nggak pakai UI, nanti kita pakai base script yang jalan di terminal. Nah, ini juga ada protokol internal IP, terus ada add initialization action. Nah, ini biasanya juga sering dipakai gitu ya, misalkan Bruce teman-teman punya apa base script apa shell scriptnya untuk Airflow gitu ya, atau enggak misalkan shell script untuk apa gitu, untuk uh, di Python notebook. Nah, ini juga bisa di sini. Terus ini security-nya. Jadi Dataproc kalau UI itu seperti itu settingnya. Sekarang kita ke bash script-nya aja. Jadi misalkan kita create template ya. Cluster name aja, cluster name. Tadi kan butuh nama cluster ya. Kan cluster name-nya adalah start. Kan ada bucket, bucket kita namanya tadi storage slash misalkan files data gitu ya. Dan coba tadi tadi oke udah benar. Lalu setelah itu kita coba untuk bikin perintah ininya apa workflow template-nya gitu ya. Kita mau create namanya apa nih, misalkan kalau di sini kita kan lihat cluster name-nya itu Spark Job Flight gitu ya, jadi kita bedain aja deh workflow template-nya sama cluster name-nya. Berarti kita kasih bikin satu variabel template template. Terus regionnya kita mau apa gitu ya, misalkan region di sini tuh region yang kita gunakan untuk membuat template ini mau di region mana gitu ya, misalkan region kita samain, tadi kan di storage kita kan Asia East kalau nggak saya, Asia East 2. Setelah itu kita coba create clusternya dengan komen di cloud data Dataproc. Dan misalkan apa regionnya kita samain lagi, ini parameter ya, jadi parameter region itu sama aja kayak kita kalau nge-create Dataproc di sini. Nah, ini kan masukin cluster name, cluster name-nya udah kita masukin, set manage cluster, ini kita mau bentuk set manage cluster, jadi cluster yang termanage dengan nama template name, misalkan. Terus regionnya kita mau Asia S2, terus situ terusnya kita mau
default aja. Ada master, mesin. Nah, teman-teman kalau bingung beberapa ini, jadi ada data. Nah, ini ada beberapa semacam contohnya gitu ya dari Google tuh sebenarnya udah ngasih tahu gitu. Gimana sih kalau kita ngebuat data proc itu pakai terminal gitu loh. Nah, ini tapi ada ditambahin beberapa parameternya gitu. Master mesin tab kita pakai N1. Nah, kenapa N1? Coba kita lihat di sini. Tadi konfigurasi. Nah, ini N1 standar 4 gitu ya. Nah, ini 4. Nah, kita pakai 2 aja cukup lah. N1 standar 2. Habis itu kita coba pakai master boot-nya. Master boot disk-nya itu 20 aja, 20 giga. Kita pakai 2. Jumlah worker kita itu mau pakai 2, terus habis itu worker. Nah, tadi kan jumlah workernya, sekarang worker mesin tab copy aja. Kita buat template description-nya dulu ya. Mesin type. Ini kita samain aja kayak masternya. Ini ada worker lagi, worker boot disk-nya. Jadi kalau tadi ada master boot disk, di sini juga ada worker boot disk. Oke. Nggak boleh harusnya. Yang pakai spasi ya, sorry. Oke, disknya itu kita samain aja 20 dengan masternya. Lalu image version. Nah, image version ini versioning tadi kita mau pakai apa nih? Udah 1,3 aja. 1,3 tadi Debian ya. Lalu setelah kita set ini, jangan kita running, tapi kita ngebuat ETL ininya ya, ETL yang dipakai untuk Spark gitu, yang diproses sama Spark gitu. Oke, misalkan import Spark, kita menggunakan Spark di Python gitu ya, kita pakai Spark, terus habis itu kita from PySpark import Spark context, terus from PySpark juga SQL, kita import SQL context, then lagi ya konfigurasinya from PySpark .config .config.com kayaknya import conf. Lalu Spark sessionnya jangan lupa from PySpark SQL session Okay. Lalu kalau untuk running di .py file biasanya itu kita harus deklarasikan gitu ya. Biasanya kan langsung bisa Spark konteks apa gitu ya dalam kurung. Tapi kalau di .py itu harus dideklarasikan, misalkan sg Spark context
konteks, terus spark sama dengan SQL konteks C, baru from, ada yang lupa karena kita kan batch processing harian ya, jadi kita harus import date time juga, from date time import di, nah, kita mau cari karena kita mau ngeran hari ini, maksudnya file hari ini, tadi kan kita punya file berapa itu, flash data. Nah, ada yang tanggal 1 ya, 01 2021 05/01, berarti taruhlah current date gitu ya. Current date misalkan date file name dan string apa current date gitu. Terus bucket name kita define juga apa tadi, fetch data daily ya, data daily. Terus baru kita mau read gitu ya, mau read ceritanya itu kita mau read data ini nih 2021 05/01 gitu ya, tapi ngereadnya nggak cuma tanggal 1 doang, tapi kalau kita run besok yang ngereadnya yang file yang ini, kalau kita run lagi lusa yang ngereadnya secara otomatis ngerun file ini gitu. Jadi misalkan contoh flash data misalkan spark dot file apa ya, dot json ya, file json, lalu kita kasih bucket name kan ini ya, terus karena dia string bisa di concat, kita pakai fetch data dan file name gitu ya, file name-nya itu file name-nya, jadi kita ke fetch data terus ditambah file name ini, jadi kayak URL-nya gitu loh. Ini kalau digabung itu seperti ini nanti. Sebentar, tambah karena string.json. Jadi kalau digabung itu sebenarnya jadinya kayak gini. Kalau digabung itu jadinya kayak gini. Jadi fetch data seperti ini gitu ya. Fetch data tanggal ya, dia kan ini kan current date sekarang, berarti kan 2021 05/01 gitu ya, .json gitu. Jadinya sebenarnya seperti ini, tapi karena kita pengen ngeran ini nanti harian dan secara otomatis, jadi str string current date dot today ini akan menghasilkan tanggal hari ini gitu ya. Contoh kita buat Python gitu ya. Testing kita contoh misalkan pengen tahu gitu ya. Ada terminalnya.
Misalnya. Command pattern execute in terminal icon not on all. Python extension loading. Oke, masih loading. Kita lanjutin aja dulu flash data, terus habis itu nah ini kita jadiin ke table ya, karena kan ini Spark. Kita mau pakai SQL, jadi kita register ke table dulu. Register time table. Table apa flash data. Nah udah kita register, baru kita misalkan Spark SQL gitu ya, Spark SQL apa misalkan kita pakai select count bintang from flash data. Jadi kita bikin tabel lalu coba kita query .show misalkan. Nanti kelihatan di lognya sih biasanya. Kenapa ya? Just izin saya stop share dulu ya sebentar, mau refresh dulu coba. Boleh Mas Raul. Sorry. Oke. Apa kita lanjut dulu aja? Kayaknya ada yang aneh ini. VS Code, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja langsung. Setelah kita coba bikin tabelnya tadi, register time table, habis itu kita coba untuk select count gitu ya, table yang tadi flash data itu. Habis itu misalkan kita pengen bikin query test gitu ya, contoh query test misalkan select apa nih, select flight date, mungkin teman-teman belum hafal ininya ya, apa datanya, jadi ini kolom-kolomnya sih round rifle round jadi 2, misalkan S average delay gitu ya. Nah terus kita mau buat juga sama tapi untuk jadi ini data pesawat terbang gitu loh. Gitu ya. Nah setelah itu dari mana, from mana ya, misalkan tadi kan ini datanya dari flash data ya. Kalau kita bikin tabel di flash data, berarti habis itu kita coba misalkan goodbye berdasarkan ini ya, flight date-nya.
query ini nanti kita simpan di apa, misalkan data frame average delays ya, delays by apa ya, oh berarti average delays by flight number, by flight start, kita panggil sparknya, lalu spark SQL query test. Oke, lalu itu query pertama. Sekarang kita coba untuk define query pertama. Setelah kita buat query-nya ini, lalu kita masukkan ke apa ya, Spark SQL ini query-nya tadi. Misalkan kita pengen untuk load gitu ya, misalkan load hasilnya itu ke Google Storage gitu. Misalkan kita pengen load output flight dengan bucket. Ini kan bucketnya apa tadi? Nah, ini bucketnya ada, terus data kita kan pengen ada, udah bikin outputnya ya, outputnya itu ada di flash data daily, terus flash data output, kita copy flash data, oh ya kita hapus aja ini kan bucketnya udah ada di depan, soalnya bucket namanya udah ada di depan. Flash data output kita taruh, misalkan kita namain apa, kita namain pakai ini ya, file name, karena dia string jadi bisa di concat flights. Oke, terus data frame average by flight, kita pakai ini aja ya Pak, callis saja ya, callis, kita write formatnya apa, formatnya kita pilih JSON, terus kita save output apa tadi, output flight nonce. Nah, di situ kita misalkan pengen itu query pertama. Udah, misalkan ya, oke. Nah, sekarang kita, nah tadi kan kita udah buat klasternya ya. Sekarang kita gimana bisa masukin Spark job kita itu ke storage dulu nih. Dengan kita udah bikin direktorinya itu ada 3, flash data, input, nah ini buat output, sama ini untuk Spark job-nya. Nah, kita pengen masukin di sini. Sebenarnya bisa sih upload langsung, bisa upload files, ini langsung. Tapi kita buatnya di base script sekalian aja. Misalkan misalkan
ada yang misalkan kita tadi kemana ya simpannya, data prop workshop di dokumen kayaknya. Ini namanya workshop. Ya benar. Nah ini udah ada ya, jobnya udah ada, berarti kita tinggal PWD, kita copy, workshop, kita untuk Spark, misalnya tidak apa Spark TL job 1.py gitu ya, mau kita pindahin kemana nih, misalkan ke GS ya. Oke, kita pindahin ke Spark Job namanya. Direkturnya adalah Spark Job. Terus habis itu kita kita udah buat, pertama itu kita define dulu yang kedua aja. Yang pertama kita copy dulu dari lokal kita gcloud, tolong copy dari lokal ini ke directory Spark Job bucketnya ini gitu ya. Terus habis itu kita buat workflow template-nya di Asia is 2. Terus habis itu image version udah kita buat. Nah sekarang kita buat untuk gcloud data prop flow template. Astaga. Ini add job Spark. Bucketnya ada, udah. Terus di situ Spark direktorinya ini ya, Spark Job di sini, Spark Job. Terus apa nama filenya tadi? Karena udah di copy di sini, tinggal ini aja. Habis itu kasih step-nya, misalkan step ID untuk apa? Misalkan contohnya flight delay TL gitu ya, TL job gitu. Terus ya kasih flow template, template-nya sama dengan flow apa tadi, kalau misalnya udah di define ya workflow template-nya itu ini flat name aja. Terus habis itu kita pilih, kita samain gitu ya. Asia is 2, misalkan kita buat regionnya, habis itu kita buat untuk
Gplot beta data prop kita inisiasi ya. Inisiasi untuk dapat jalan gitu. Instantiate oke. Instantiate apa namanya tadi workflow template kita? Workflow template ini namanya ini. Oke, instantiate kita kasih tahu karena semacam identify di situ regionnya mana kita samain juga. Jadi kita kasih tahu sekarang regionnya. Kita coba ke query kita look new line delimiter aja. Nah, kita buat dulu data flights datasetnya. Kita buat dulu misalkan ini create dataset, misalkan saya flights terus ya isi. Nah, ini datasetnya masih kosong ya, dataset itu kayak DB-nya lah istilahnya. Nanti di dalamnya ada table-table. Nah, ini data flights, kita kasih nama table misalkan delays, by apa misalkan distance gitu ya. Nah, ini by distance. Ini kemana? Bucket flight data output. Jadi bucket directory ini flight data output, terus habis itu kita untuk buatnya itu terus oke, kita kasih jadi kita ngambil semua file yang bentuknya JSON gitu ya di flat data di bucket di flat data output. Flat data output itu berarti di sini. Nah, ini flights data output nanti akan muncul gitu ya. Output yang tadi ini outputnya si Spark Job tadi ini kadang-kadang di store ke sini terus file name flight names gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir adalah kita gplot beta data prop workflow template. Oke. Oke, kita cek dulu. Oke, kita cek dulu ininya sudah flat data frame fx. Nanti jadi JSON, outputnya jadi JSON lagi. Oke,
Harusnya nggak apa-apa ya, harusnya nggak masalah. Coba kita run. Yang kurang nggak ya? Cluster name udah, bucket name-nya juga udah. Oke, mungkin ini ada yang kurang tadi. Ada yang kehapus ya. Tadi kan pakai current date ya. Kalau di sini pakai current date. Oke, ini yang tadi current date-nya. Terus habis itu ada cluster name, bucket, template name. Oke, flow-nya juga udah di instantiate, di kilo. Coba kita run. Start. Flow. Template. Klik choice CP. Balik choice CP. Oke, dokumen paspor. Data prop workshop. Oke, dokumen. Oke, slides data daily spark job. Oh, astaga, ini harusnya JS utility. Oke, kita tunggu dulu. Apa ini? Bisa bagaimana data spark ETL, net spark strip ETL. Documents data workshop. Oh alah, typo bro. Baca. Kita keluar dulu aja. Nah, dia copy berhasil, ada error nih, bla bla bla, workflow template HTML. Oh, already access berarti cluster workflow. Oke, karena udah ada, kita hapus saja di cloud. Data prop karena template berarti workflow template delete parameternya itu template name-nya tadi kalau nggak salah flat ETL ya, flat ETL region yang dipakai tadi kalau nggak salah masih HIS2.
Oh, lagi. Apa ini? Hafan workflow template project atau region Asia is 2 workflow template. Oke. Terus workflow-nya apa tadi? Nomor unrecognized argument 6 workers 2. Oh, astaga. Kita pastiin dulu ya workflow-nya tuh ada lagi apa enggak nih. Template-nya. Jadi kalau template-nya udah ada, dia suka nggak mau gitu. Oh, masih ada. Kita delete lagi. Coba kita lihat di Spark job-nya. Oke, udah di copy 8.30. Oh, 2 menit yang lalu. Kok lama ya? Oke, tunggu sebentar. Oke, udah. Error cluster name not match. Oke, valid argument cluster name prefix cluster name. I see. Coba kita cek lagi. Oke. Cloud app job bla 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 bla. Ini udah aman. Terus lagi yang tadi. Running dia. Nah, creating cluster kita bisa lihat di data prop-nya ya. Kita lihat di data prop-nya. Dia harusnya muter gitu sih. Nah, provisioning itu kayak initiation pertama kali. Provisioning dia jadi ngebuat cluster nih. Gitu. Ini kalau di Compute Engine harusnya dia ngebuat juga. Karena kan cluster ini base-nya tuh Compute Engine. VM-nya GCP ini. Nah, kan dia ngebuat tuh. Ini masternya. Ini node 1, node 2.
Clusternya provisioning, coba kita lihat creating cluster. Kita tunggu dulu ya. Nah, sembari nunggu, mungkin ada kalkulator data prop, Google Cloud Pricing Calculator. Jadi ada cost-nya juga kalau pakai data prop. Oke, nah ini ada macam-macam, ada Compute Engine, ada GKE, Kubernetes. Nah ini ada Cloud Storage tadi. Ini ada data prop. Nah, misalkan taksi. Oke, misalkan ini berapa kita pilih normal worker nodes-nya adalah 2 0 ini misalkan satu hari kita 8 jam kerja gitu ya. 8 kali 5 8 jam kerja kali 5 40 seminggu 40 kali 4 misalkan 120 jam. Taruhlah satu hari atau enggak 20 satu hari misalkan dia running 2 jam gitu ya. 2 dikali 5 hari itu 10 40 misalkan gitu. Ya, at estimate. Nah, dia ada biayanya tuh sekitar $27 gitu satu bulan. Nah, ini ada data per master, lalu data worker node nih compute engine-nya, terus ada data proc service-nya. Itu self estimate. Kita lihat. Wah, berhasil nih. Job ID running, ada yang failed nih sebentar. Error, failure, logs are available, they can be found at. Oke, kita coba inspect ke sana. Ada job yang error. Date today, date.today itu nggak bisa ya. Date today. From that time import date harusnya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, bla 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 bla, error fail. Instantiates. Oke, coba kita lihat dulu, kita clear. Pokoknya kita dilihat dulu. Yang tadi ini udah kita benerin ya, date today. Terus coba kita ke storage-nya. Data output. Oh, nggak ada karena dia belum menghasilkan hasil batch data output. Sebentaran lagi. Data proc kita cek ya, karena tadi kan sebenarnya udah di destroy otomatis ya. Oh, udah. Coba. Oke, ini sambil nunggu, kita cek lagi. Waduh, kok lama ya? Coba kita refresh.
internet kayaknya ya. Oke, data frame, average delay. Oke, pakai SQL, outputnya disimpan di sini, flights data output, file name, flight names, output flight names. Sih bisa. Oke, lama sekali. Oke, belum ke create ya. Halo Mas Yes. Ya, Mas Raul. Sebelumnya bentar ya, aku mau coba ini dulu, ganti koneksi dulu ya. Sebentar. Oke, boleh Mas. Sebentar. Nah, sembari nunggu Mas Raul nih ganti connection, kalau dari teman-teman di sini ada punya pertanyaan nggak nih so far terkait workshopnya? Kalau ada, boleh nih langsung aja mau lewat yang Slido tadi bisa, lewat kolom chat ini di Zoom juga bisa, atau kalau mau raise hand juga boleh banget juga. Coba terminal. Sorry. Documents, data prop. Wow, apa data prop? Apa ya tadi? Data prop dash workshop. Oh, already ya. Already berarti kita dilihat dulu workflow-nya. Kita run yang lagi. Oh ya, kayaknya masalah internet sih tadi. Karena ini kan dia coba nyampein ke G-Cloud ya. Jadi base script ini kayak G-Cloud apa, JS util apa, ini salah satu komen yang gunanya untuk nge-run di sisi GCP-nya gitu. Creating cluster kita coba cek. Oke. Di query data flights, di key load source format, new line delimited, JSON data flight flight delay distance, bucket flight data output current date. Oke, harusnya nggak apa-apa sih. Tapi let's see dulu lah. Creating cluster. Nah, ini VM kita cek lagi. Karena clusternya dibentuk, otomatis VM-nya juga dibentuk. Sebenarnya kita bisa sesuaikan sih tadi jumlah worker node-nya tuh berapa, masternya tuh berapa. Ya biar nggak boros gitu. Partitioning. Nah, ini tadi yang kita coba set ya, misalkan contoh manage cluster, cluster name-nya apa, konfigurasinya, ini, terus ada disk config-nya cuma 20, nah ini mesin type-nya, itu. Oke, kita sambil tunggu dulu ya. Kita punya pertanyaan nih Mas Raul nih, sembari nunggu. Ada yang nanya gini Mas, kalau buat workflow template, apakah harus buat cluster lagi? Karena kalau di GUI GCP, clusternya udah kebentuk sendiri. Terima kasih. Sebenarnya sih kalau untuk buat, kalau di UI-nya kan memang itu apa ya, istilahnya tuh bisa langsung gitu ya. Cuma kalau di sini tuh kita kan karena pakai terminal, sebentar ya. Sebentar.
kalau kita pakai terminal itu, jadi memang harus di-define satu-satu sih gitu. Makanya tadi di sini di script kita itu ngedefine untuk workflow template set manage cluster gitu ya. Nah baru kita define nih clusternya itu satu-satu gitu. Tapi sebenarnya kalau di UI-nya kan bisa langsung gitu sih, Mas. Mas Yas izin sebentar ke belakang dulu ya. Oke, Mas Raul. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh dari kolom Zoom ini atau ke slido.com, kemudian masukkan kode 724167. 724167. Oke, halo. Nah, ini apa nih? No specified on job or table. Oke, sebenarnya berarti udah bisa berhasil data output. Nah, ini dia akan ngebentuk setiap hari sukses. Dia kalau sukses itu muncul tulisan sukses gitu ya. Terus ada filenya. Ini file yang tadi kita coba load. Jadi kita mau ngambil semua yang JSON gitu ya. Yang bintang ini semua yang .json kita ambil. Cuma di sini kita ada error. Or processing job data bla 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 beki job no schema specified. Jadi kita kayaknya harus define skemanya. Oke, coba ke BigQuery. Oke. BigQuery error and not operation data workshop. Oke. Cluster coba kita buat ya. Wait. Public data set, external data source. Apa harus buat table dulu ya? Sebentar. Harusnya sih bisa langsung no schema specified on job or table. Oke, kita create dulu BigQuery. Sebentar. Coba kita refresh.
view option, open. Oke, coba kita create table. Data flights. Oke, empty table. Distance, backlog menjadi format. Oke, sebentar. Kita lihat job yang gagal. Succeed. Oke, berarti dari sisi backload-nya, source format menjadi new line delimited JSON. Oke, sebenarnya udah bener. Ini nama tabelnya bucket spread data distance. Kayaknya harus buat table. Nanti table kita namanya misalkan table name-nya this. Oke, partition no option. Sebentar, kita taruh atas dulu. Get table. Oke. Coba lagi. Halo Mas Iyas, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada nih Mas, kita ada 2 pertanyaan baru. Mungkin yang pertama itu follow up dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kelebihan setting data proc via terminal ini apa ya Mas? Bukannya lebih mudah melalui GUI yang memang sudah disediakan oleh GCP? Oke, sebenarnya kalau untuk di UI selera sih ya sebenarnya. Cuma kalau untuk kalau aku sih kalau misalkan ini kan kita pakai ada data proc yang langsung lewat UI gini lah. Wait gimana ya, aku rangkai dulu kata-katanya. Oke. Kalau lewat Bash script ini aku lebih suka karena memang ada flow-nya gitu ya. Satu, ada flow-nya, terus memang kita bisa atur code komennya itu kalau misalkan kita runningnya harian, mungkin kalau untuk UI itu misalkan sekali running aja gitu ya, tapi kalau untuk beberapa kali running sih lebih enak pakai self scripting sih gitu dibanding lewat UI gitu sih. Jadi balik lagi ke selera satu, yang kedua sebenarnya di balik selera itu ada mau running scriptnya itu mau sekali atau mau continuously harian gitu. Misalkan kayak ada yang per 2 hari, ada yang per hari, ada yang per 3 hari gitu. Misalnya kalau harian per hari ya lebih enak maintain-nya sih dari shell scripting gitu. Yang biasanya kayak langsung aja di terminal ini kita pasangin cron job gitu ya. Cron job itu yang misalkan otomatis dia itu jadi mau di run per tanggal per jam berapa gitu misalkan tiap hari gitu sih. Oke. Next question-nya nih Mas. Di file P-nya tadi ada proses read JSON terus load ke BigQuery. Itu struktur table-nya langsung diambil dari JSON atau perlu buat table skema lagi di BigQuery-nya? Nah,
Sebenarnya sih bisa langsung ya, ini makanya aku lagi nyoba tadi pas langsung itu kita ketemu error. Jadi BigQuery itu sebenarnya bisa dia auto skema gitu loh. Dia bisa auto skema, cuman kita ngeliat dulu nih, ini aku lagi coba. Setahu tuh waktu itu aku pernah sih ngebuat tanpa dia nge-define table dulu gitu. Kalau misalkan memang dia harus nge-define ngebuat table dulu, ya paling kita nyelipin komennya itu di sini sih sebelum kita load ini, kita bikin satu line gitu untuk create table, nanti ngebaca skema dari hasil JSON ini, JSON yang baru tadi yang hasil Spark Job-nya tadi. Jadi kan Spark Job tadi kan dia save as JSON. Nah, mungkin skema dari JSON itu di auto skema dibuatlah table baru gitu ya. Cuma ini lagi aku coba buat table baru tanpa shell scripting, jadi lewat UI tadi. Kita coba dulu. Dia deleting cluster. Waduh. Data instance. Oke. Kita coba lihat dulu. Oke, ini berhasil, bla 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 bla. Oh, sih. Ini harus di delete sih, karena kan kita mau buat harian ya, jadi directory ini tuh harus di delete. Batch data output. Kalau enggak error nanti. Karena kan kita mau testing dulu ya, tapi nanti pada praktisnya tuh dia akan membuat tiap hari itu directory baru, dalamnya file baru, seperti itu sih. Tadi udah di delete, sekarang delete yang word ininya. Yes. Creating cluster. BigQuery. Current schema, don't have schema. Oke, kita buat ya. Ini tadi kita buat tabelnya. Tabelnya tadi sudah buat. Kita lihat dulu tabel type, data flights, table, source file, define schema. Oh, ini kalau kita upload. Ini upload dari eksternal, kita juga bisa upload dari GCS ya. GCS dia nanti skema define contoh. Ya harusnya ada skema input parameter auto detect sih. Nanti table.
cluster. Mau agak lama sini data flow. Masih sini sampai jam berapa ya saya? Kita punya waktu 10-15 menit lagi nih, Mas. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan masih error, berarti ya tadi yang saya bilang ya. Jadi kita harus create tabelnya dulu, kita define skemanya, skema dari JSON yang baru itu. Itu sih paling. Kalau dulu sebelumnya bisa langsung, cuma nggak tahu ya kenapa ini. Coba kita lihat job. Nah, ini ada lognya. Ada request nih, Mas. Yap. Mas, kalau ada stepnya untuk pakai cron job buat workflow template-nya, boleh nih Mas di-share. Pengen tahu soalnya. Oke, coba ya. Cron job or work. Nah, mungkin bisa ini sih, bisa explore sini. Waktu itu baca di artikel juga dia itu. Scheduler. Bentar. Lihat. Nanti coba aku ini ya, kayaknya aku punya, cuma nggak di laptop ini deh. Nanti mungkin bisa dimintain aja emailnya itu apa yang nanya Mas Iyas. Jadi nanti bisa kirim by email kalau misalkan mau coba codingannya. Oke, Boleh nih Mas Heru. Mas. Oke, nanti coba ya. Oke, ini kayaknya masih error sih di BigQuery di load-nya sih. Kayaknya kita harus nge-define apa skema dari JSON-nya tadi. Jadi ketika dia udah instantiate, otomatis di sini kan ada backy load dia ke JSON gitu ya. Nah, di sini ada satu fungsi kita ngeload ke BigQuery itu berdasarkan skemanya itu ini sih apa .json hasil tadi. .json hasil tadi itu ada di sebentar. Storage. Data output. Nah, oke, ini .json. Kita misalkan buka di ini ya, open, kita download. Nah, ini sih. Jadi kita sebenarnya bisa nggak usah karena ini datanya kecil gitu ya, bukanya harus pakai apa? Pakai Visual Studio Code. Sebenarnya kita define dulu. Ada kalau nggak salah ini. Kan kayak go to load data to BigQuery using
terminal gitu. Nah, kita bisa pasangin misalkan ini bagi command line tool. Oke. Langsung bagi command. Bagi load harus ada. Load data inquiry. Query. Nah, ini sih source formatnya kan tadi udah kita JSON. Nah, kalau nggak salah tuh dia punya parameter untuk skemanya sih. Nah ini when specified enable schema auto detection for CSV bisa. Coba ya, aku masih penasaran sih sebenarnya. Kita pakai auto detect. Ada telepon. Oke, kita bisa pakai auto detect misalkan bagi load. Oke. Enable schema auto detection for CSV and JSON data. Itu sih